Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Naila Mutia dengan NIM 205100041 dari kelas B1 Non-Reguler 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi kompleks dalam mata kuliah fungsi variabel kompleks. Definisi limit fungsi kompleks. Suatu fungsi f(z) dikatakan mempunyai limit L untuk z mendekati titik z0 dapat dituliskan sebagai limit z mendekati z0 dari fz sama dengan L. Jika nilai f dekat dengan L untuk semua z dekat ke z0, untuk setiap bilangan nyata positif epsilon, dapat ditemukan bilangan nyata positif delta sedemikian rupa sehingga untuk semua z tidak sama dengan z0 di dalam cakram atau disk, yaitu dalam tanda mutlak z tidak sama dengan z0 kurang dari delta, maka didapat dalam tanda mutlak fz dikurangi L kurang dari epsilon. Untuk setiap z tidak sama dengan z0 di dalam cakram delta, nilai f terletak dalam cakram. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Bisa dilihat. Untuk ilustrasi yang pertama, cakram dengan pusat di Z0 dan jari-jari di delta. Untuk yang kedua ini, cakram dengan pusat di L dan jari-jari di epsilon. Atau untuk lebih mudah mengingatnya, ingat saja, semakin dekat Z dengan Z0, maka nilai fx juga akan semakin dekat dengan L. Fungsi fz dikatakan kontinu di z tidak sama dengan z0 jika fz0 terdefinisikan limit z mendekati z0 dari fz sama dengan fz0. Oke, selanjutnya teorema limit fungsi kompleks. Yang pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Selanjutnya, teorema yang kedua, misal, z sama dengan x ditambah yi dan fz sama dengan ux, y dan vx, y. Titik z0 sama dengan x0 ditambah y0 dengan x0 adalah elemen dari domain. Menjadi limit z mendekati z0 dari fz sama dengan u0 ditambah i kali v0. Jika dan hanya jika, nyatakan z-nya dalam bentuk koordinat. Nyatakan z ini dalam bentuk koordinat x, y. Maka menjadi limit x, y mendekati x0, y0 dari ux, y sama dengan u0 dan limit x, y x mendekati x0, y0 vx, y sama dengan x sama dengan v0. Untuk contoh soal yang pertama adalah limit z mendekati i dari z kuadrat ditambah 1 per z kurangi i. Nah, dari limit fungsi aljabar ini pembilangnya bisa difaktorkan. Maka faktornya menjadi limit z mendekati i, z dikurangi i dikali z ditambah i per z dikurangi i. Nah, untuk z dikurangi i-nya bisa kita sederhanakan, maka menjadi limit z mendekati i, z ditambah i. Kita substitusikan z-nya menjadi i, maka menjadi i ditambah i, hasilnya 2i. Dan contoh soal yang kedua, jika z0 sama dengan x0 ditambah y0, dan fx sama dengan z, tentukan nilai dari limit z mendekati z0 fx atau limit z mendekati z0 dari z, karena fx-nya adalah z. Oke, kita bisa menggunakan teorema yang tadi, teorema nomor 2, untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Oke. Limit z mendekati z0 dari z sama dengan
limit Z mendekati Z0 X ditambah Y. X ditambah Y ya. Sama dengan Z-nya kita nyatakan dalam bentuk koordinat. Jadi seperti ini. Limit X ditambah Y dikali limit Y. Untuk Z-nya, nyatakan dalam bentuk koordinat X, Y mendekati X0, Y0. Begitu pula dengan limit Y-nya, X, Y mendekati X0, Y0. Karena kedua limit ini adalah fungsi kontinu, maka kita tinggal memasukkan nilai F-nya. Ini. Jadi, X0 ditambah Y0, maka hasilnya menjadi Z0. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.